Pernah tidak kamu menaruh kepercayaan penuh pada satu tokoh rohani, lalu suatu hari kamu melihat sisi dirinya yang sangat berbeda sampai kamu sendiri bingung kamu marah pada siapa? Kamu marah pada dia, pada imanmu, atau pada dirimu sendiri yang terlalu gampang percaya? Malam ini kita ngobrol tentang itu, tentang saat nama sesuatu yang suci dipakai seperti logo bisnis dan kemuliaan berubah jadi komoditas. Kalau kamu pernah merasa dikhianati oleh orang yang kamu kira dekat dengan langit, cerita ini mungkin akan terdengar sangat akrab. Dan kalau kamu belum pernah, anggap saja ini manual kecil supaya kamu tidak lagi meletakkan hati kamu di pangkuan orang yang salah. Kita mulai ceritanya bukan dari masa kecil yang sedih, tetapi dari malam ketika segalanya hancur. Bayangkan satu studio besar, lampu panas, layar raksasa, dan di ruang kontrol beberapa orang panik menatap monitor. Di salah satu layar, komentar mengalir seperti banjir, dan hampir semua isinya marah. Di layar lain, ada video yang baru saja bocor, video mentah yang seharusnya tidak pernah keluar dari penyimpanan internal. Di video itu terlihat seorang pria dengan jas rapi dan senyum yang terlihat sangat lelah, wajah yang dikenal jutaan orang karena khotbahnya ada di mana-mana. Nama pria itu adalah Elias, bintang besar di dunia rohani modern, campuran antara pendeta, motivator, dan influencer. Selama bertahun-tahun orang menyebut dia sebagai bukti hidup bahwa kemuliaan itu nyata, bahwa keajaiban itu mungkin, dan bahwa harapan itu tidak pernah terlambat. Di panggung, dia menangis bersama orang yang datang dengan masalah, dia memeluk, dia berdoa, dan dia mengangkat tangan ke langit. Di layar bocor itu, suasananya berbeda sekali. Khotbah barusan sudah selesai, musik pujian sudah berhenti, kamera seharusnya sudah dimatikan, tetapi satu kamera masih merekam. Elias menarik napas panjang dan melepas senyumnya yang tadi begitu manis. Dia menatap tim di depan panggung, dan di video itu terdengar jelas suara lelahnya. Besok tolong doanya dibuat lebih dramatis, kalau bisa ada satu kalimat yang membuat orang langsung menangis, kita butuh engagement naik. Tim tertawa kecil, ada yang canggung dan ada yang benar-benar menganggap itu hal biasa. Tenang saja, adegan kamu menutup mata tadi sudah sangat kuat, itu pasti jari sork yang dapat banyak penonton. Elias mengangguk pelan dan meneguk air dari botol mahal di tangannya. Yang penting angka naik, berarti langit masih di pihak kita kan. Kalimat itu yang membuat dunia terbakar beberapa jam kemudian. Karena potongan video pendek ini keluar ke internet tanpa filter, tanpa musik lembut di belakang, dan tanpa subtitle rohani yang manis. Hanya ada seorang pria lelah yang terdengar seperti manajer brand, bukan lagi penggembala jiwa. Di ruang kontrol, seorang staf memegang kepalanya dengan panik. Ini sudah keluar, tidak bisa ditarik lagi, semua orang sudah membagikannya. Dalam hitungan menit, nama Elias muncul di mana-mana, tidak lagi sebagai pahlawan iman, tetapi sebagai simbol kebohongan rohani. Orang-orang membuat potongan video, menambahi teks marah dan mengulang bagian ketika dia berbicara tentang engagement dan angka. Malam itu, reputasi yang dibangun hampir 15 tahun runtuh seperti kartu yang disusun di udara. Tetapi jujur saja, kehancuran seperti ini tidak pernah dimulai dari satu video saja. Supaya tidak terlalu mudah menyalahkan satu cuplikan pendek, kita perlu mundur jauh ke belakang. Karena tidak ada orang yang bangun suatu hari dan tiba-tiba memutuskan untuk menjadikan nama sesuatu yang suci sebagai alat pemasaran. Biasanya, semuanya mulai dari luka, dari rasa kurang, dari keinginan untuk menyembuhkan yang pelan-pelan berubah bentuk. Waktu kecil, Elias bukan siapa-siapa dan sama sekali tidak kelihatan seperti calon bintang rohani. Ia lahir di kota kecil yang penuh suara doa, tetapi rumahnya sendiri lebih sering berisi suara pertengkaran. Ayahnya bekerja sambilan, sering pulang dengan wajah lelah dan bau alkohol yang tipis dan kadang marah pada hal-hal kecil. Ibunya berusaha keras menjaga rumah tetap utuh, tetapi ketakutan soal uang selalu duduk di meja makan bersama mereka.
Di rumah, Elias merasa kecil dan tidak terlihat, seperti kursi tua di pojok ruangan. Tempat pertama ia merasa dilihat justru bukan di rumah, tetapi di bangunan sederhana di ujung gang. Di sana, beberapa orang berkumpul untuk berdoa dan bernyanyi. Di tempat itu, untuk pertama kalinya, saat ia bernyanyi keras, ada orang yang menatap wajahnya dan tersenyum. Banyak anak punya tempat pelarian. Ada yang lewat musik, permainan, atau kelompok sekolah, dan Elias menemukannya di komunitas iman itu. Di usia 15 tahun, ia diminta berdiri di depan dan bercerita tentang hidupnya. Ia bercerita dengan sederhana tentang ayah yang sering pergi dan tentang rasa takut melihat ibunya menangis. Tiba-tiba, ruangan yang kecil itu sunyi, beberapa orang menangis, dan setelah ia selesai, mereka memeluk dia dengan erat. Kata-kata yang ia dengar malam itu menempel kuat di kepalanya. Kamu dipakai untuk sesuatu yang besar, jangan ragukan itu. Bagi banyak orang itu kalimat rohani biasa, tetapi bagi seorang anak yang jarang dipuji, kalimat itu terasa seperti hadiah paling mahal. Di masa itu, Elias benar-benar tulus. Ia mulai membantu membersihkan ruangan, mengantar makanan, dan mengunjungi orang sakit. Saat ia berbicara, orang mendengar dan ia merasakan campuran antara kehadiran yang ia sebut suci dan rasa bangga yang baru ia kenal. Dalam satu tubuh, dua hal mulai tumbuh bersama, cinta pada sesuatu yang lebih tinggi dan cinta pada tepuk tangan. Tahun berlalu, dan kota kecil terasa makin sempit untuknya. Video-video sederhana khotbahnya direkam dengan ponsel, diunggah di internet dan entah bagaimana beberapa klip mulai menyebar luas. Di satu klip, ia berbicara tentang rasa ditinggalkan dan orang dari kota lain menulis komentar panjang tentang bagaimana kata-katanya membuat mereka berhenti ingin mengakhiri hidup. Saat itu, Elias merasa hidupnya menemukan arah dan ia yakin seluruh kisah pahit masa kecilnya diberikan supaya ia bisa mengerti orang lain. Kalau cerita berhenti di sana, mungkin ia jadi tokoh yang tidak akan pernah masuk ke Hanel seperti emas dan duri. Tetapi kamu dan aku sudah tahu, hidup selalu punya lapisan tambahan. Di satu konferensi kecil, ada seorang pria muda yang datang, tidak bersama rombongan jemaat, tetapi dengan jaket rapi dan tas kerja. Namanya Lucas dan pekerjaannya bukan pendoa, tetapi produser media. Ia melihat Elias berkhotbah, merekam sebentar, lalu setelah acara selesai, ia mendekat dan mengajak bicara. Khotbah kamu kuat sekali, tetapi jujur, kualitas videonya menyedihkan, sayang kalau tidak dibawa lebih jauh. Elias tertawa kecil karena ia tidak terbiasa mendapatkan komentar seperti itu. Kami hanya memakai apa yang ada, tujuan kami bukan menjadi bintang, kami hanya ingin menolong orang. Lucas mengangguk, tetapi matanya penuh perhitungan. Kamu punya pesan, aku punya alat. Kalau kita bekerja sama, kita bisa membawa pesanmu ke seluruh dunia. Pertanyaan dan tawaran itu masuk seperti angin dingin ke dalam kepala Elias. Beberapa minggu kemudian, Lucas datang dengan proposal lengkap. Ia menawarkan studio kecil, tim kamera, editor, dan akun media sosial di banyak platform. Soal biaya, ia sudah punya beberapa sponsor yang tertarik. Bahasa yang ia pakai bukan bahasa doa, tetapi bahasa brand dan ekspansi. Kamu punya sesuatu yang bisa mengubah hidup orang, dan orang perlu melihatnya dengan jelas. Elias sempat ragu karena ia takut pesan itu berubah menjadi pertunjukan semata. Tetapi godaannya besar, karena di saat yang sama ia melihat betapa banyak orang yang tidak pernah tersentuh oleh pesan yang ia bawa. Bayangkan kamu di posisi dia. Kamu merasa punya sesuatu yang bisa menolong banyak orang, lalu ada orang datang dan berkata, ayo kita besarkan ini, ayo kita bawa sampai ke luar negeri. Di satu sisi itu terdengar mulia. Di sisi lain ada suara kecil yang bertanya, apakah ini masih tentang sesuatu yang suci atau pelan-pelan menjadi tentang dirimu sendiri? Di akhir malam setelah banyak diskusi, Elias setuju.
Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika ini bisa menolong lebih banyak orang, mungkin ini juga keinginan langit. Itu adalah satu lagi keputusan yang niat awalnya baik, tetapi membuka pintu lebar ke hal lain. Setelah kerjasama dimulai, hidup Elias berubah dengan sangat cepat. Tidak ada lagi video goyang dengan suara pecah. Semuanya diganti kamera yang jernih, pencahayaan lembut, dan musik yang membuat orang lebih mudah menangis. Setiap khotbah sekarang punya tema jelas dan judul yang didesain khusus untuk membuat orang berhenti saat sedang menggulir layar. Di papan tulis bukan hanya ada catatan ayat, tetapi juga catatan judul yang terasa seperti slogan. Jumlah penonton naik tajam, komentar datang dari berbagai negara, dan nama Elias mulai keluar dari komunitas kecil menuju panggung yang lebih besar. Pada awalnya, Elias tetap berusaha hati-hati. Ia sering mengingatkan tim bahwa ini bukan acara hiburan biasa karena mereka menyentuh hal-hal paling sensitif di hidup orang. Dia menolak beberapa ide yang terasa terlalu murahan, seperti memaksa orang menceritakan kisah paling menyakitkan di depan kamera hanya demi penonton yang banyak. Tetapi setiap kali ia menolak sesuatu, Lucas menunjukkan angka di layar. Lihat, ketika kita kedepankan cerita paling menyentuh, orang bertahan lebih lama menonton, itu berarti mereka benar-benar terbantu. Disinilah permainan psikologi mulai berjalan. Lucas tidak berkata, ayo kita eksploitasi air mata orang. Ia berkata, ayo kita besarkan dampak. Kata yang dipakai berbeda, rasa yang muncul di hati juga berbeda, tetapi hasil akhirnya pelan-pelan mirip. Suatu kali, penjualan tiket sebuah acara besar sangat lambat dan sponsor sudah mulai gelisah. Di rapat malam itu, udara terasa berat dan semua orang menatap kalender dengan cemas. Kalau kita tidak membuat sesuatu yang heboh minggu ini, acara itu akan sepi dan kita akan kehilangan dukungan besar. Semua orang diam dan menunggu ide yang bisa menyelamatkan mereka. Lucas kemudian mengusulkan satu hal dengan nada seperti setengah bercanda. Bagaimana kalau kita tonjolkan satu testimoni tentang keajaiban besar dari acara sebelumnya yang paling dramatis dan kita dorong di semua channel? Masalahnya, keajaiban yang dimaksud belum jelas, masih abu-abu, dan lebih dekat ke kebetulan daripada sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Elias merasa tidak nyaman dengan ide itu. Kalau kita dorong sesuatu yang belum jelas, bukankah itu bisa menipu orang? Lucas mengangkat bahu dengan santai. Kita tidak berbohong, kita hanya menemas cerita, dan kalau orang jadi punya harapan, apakah itu buruk? Di titik seperti ini, batas antara integritas dan strategi mulai kabur. Akhirnya, Elias setuju dengan syarat tidak ada klaim langsung tentang hal-hal yang ia sendiri tidak yakin. Video testimoni itu pun dibuat dengan editing yang halus, musik mengalun, wajah yang menangis dan senyum lega, dan judul yang menyentuh. Ternyata, video itu meledak di berbagai platform. Tiket acara berikutnya habis terjual, sponsor tersenyum, dan tim merayakan keberhasilan mereka. Di satu sisi, ratusan orang datang, banyak yang merasa terhibur dan beberapa benar-benar merasa hidupnya berubah. Di sisi lain, ada benih kecil di dada Elias yang merasa sesuatu di dalam dirinya bergeser sedikit. Kalau kamu pernah memaksa diri untuk percaya bahwa sebuah kompromi kecil bisa diterima karena hasilnya baik, kamu tahu rasa ini. Rasanya tidak langsung seperti dosa besar. Rasanya lebih seperti menggeser kursi sedikit demi sedikit, sampai suatu saat kamu sadar kamu duduk di tempat yang sama sekali berbeda. Tahun-tahun berikutnya, kerajaan rohani Elias tumbuh dengan sangat cepat. Ada gedung besar, tim media, merhandise, konferensi di banyak kota, dan channel dengan jutaan pengikut. Wajahnya muncul di buku, poster, dan di layar ponsel orang-orang yang bahkan tidak datang dari latar iman yang sama. Satu hal yang menarik, semakin besar nama seseorang, semakin banyak orang yang merasa punya hak untuk menaruh harapan berlebihan padanya. Ada orang yang datang karena sungguh ingin sembuh. Ada yang datang karena penasaran.
Ada juga yang datang karena ingin punya figur yang bisa dijadikan simbol. Elias perlahan belajar bahwa ia tidak hanya memimpin doa, tetapi juga memimpin ekspektasi massa. Dalam rapat-rapat, pembicaraan semakin jarang soal isi pesan dan semakin sering soal durasi ideal, posisi kamera, dan jam unggah terbaik. Di satu rapat, Lucas berkata dengan santai, Jangan terlalu lama bicara tentang rasa bersalah dan pertobatan. Orang sekarang capek dihakimi. Mereka lebih suka pesan tentang potensi diri dan masa depan cerah. Elias mengernyit, tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa data menunjukkan hal yang sama. Video yang keras dan jujur tentang kesalahan manusia punya penonton yang cepat pergi. Video tentang pemulihan dan sukses punya penonton yang bertahan lebih lama. Di balik layar, satu kalimat mulai sering muncul, kalimat yang membuat banyak hal berubah. Kalau mereka pergi sebelum video selesai, siapa yang akan mendengar kabar baiknya? Lagi-lagi sulit membantah logika itu. Pelan-pelan isi khotbah berubah, masih menyebut hal-hal yang suci, tetapi dengan lapisan motivasi dan tips sukses yang makin tebal. Nama yang dulu disebut penuh gentar sekarang sering muncul sebagai bagian dari kalimat yang terdengar seperti slogan kampanye. Di titik ini, belum ada kata-kata kasar, belum ada ejekan langsung. Yang ada adalah sikap batin yang bergeser pelan. Sikap yang melihat sesuatu yang suci sebagai hal yang bisa diatur dan disesuaikan demi angka dan pertumbuhan. Di tengah semua perubahan ini, ada satu orang di tim yang selalu merasa tidak tenang, seorang perempuan bernama Mara. Ia sudah lama bekerja di belakang layar, mengedit video dan memotong bagian yang terasa terlalu kasar. Mara datang ke komunitas itu dengan hati yang sama tulusnya seperti Elias di masa lalu. Ia percaya bahwa semua ini dimulai untuk menolong orang yang hancur. Tetapi setiap kali ia melihat papan tulis penuh angka dan target, ia merasa ada sesuatu yang salah, seperti ruangan yang dulu penuh doa kini penuh strategi pemasaran. Suatu malam, setelah pengambilan gambar selesai, studio sepi dan hanya terdengar bunyi pendingin ruangan. Mara duduk memutar ulang rekaman mentah seperti biasa untuk memilih bagian mana yang akan dipakai. Di salah satu file, ia melihat adegan yang tadi kita bicarakan ketika Elias melepas senyumnya dan berbicara tentang engagement dan angka. Ia berhenti, memundurkan sedikit, memutar lagi, dan wajahnya memucat. Ini bukan hanya candaan singkat, ini seperti pintu ke sikap batin yang ia takutkan selama ini. Besoknya, Mara memberanikan diri berbicara empat mata dengan Elias di ruang kecil di belakang panggung. Aku mau tanya satu hal, kamu masih takut untuk salah saat menyebut nama yang kamu sebut di panggung itu, atau sekarang kamu merasa sudah terlalu dekat untuk takut? Pertanyaan itu menggantung di udara dan membuat ruangan terasa lebih sempit. Elias merasa tersentuh tetapi juga tersinggung, campuran yang sering membuat orang bersikap defensif. Kamu pikir aku tidak bergumul? Kamu pikir aku senang kalau pesan ini dikemas seperti acara televisi? Suaranya pelan tetapi tajam seperti pisau yang baru diasah. Kalau kita tidak lakukan ini, tidak ada yang akan mendengar. Di luar sana semua orang sibuk, mereka tidak akan berhenti kalau kita tidak memberi sesuatu yang kuat. Kamu tidak melihat berapa banyak orang yang tertolong. Mara menghela napas dan menahan diri untuk tidak menangis. Aku melihat orang tertolong, tetapi aku juga melihat bagaimana air mata mereka jadi bahan konten. Aku takut suatu hari kamu tidak lagi berbicara kepada sesuatu yang suci, tetapi hanya berbicara atas namanya untuk kepentingan kita. Pembicaraan itu tidak berakhir dengan pelukan dan juga tidak dengan teriakan. Hanya ada sepi dingin yang menempel di dinding dan mengikuti mereka keluar ruangan. Setelah percakapan itu, hubungan mereka menjadi renggang. Mara tetap bekerja, tetapi hati kecilnya sudah mulai mengemas rencana untuk keluar. Sementara itu, kerajaan terus berputar, acara demi acara berjalan, dan setiap minggu ada testimoni baru yang membuat orang percaya bahwa ini semua benar-benar istimewa. Di panggung, Elias semakin fasih menggabungkan kisah pribadinya dengan kalimat-kalimat yang menyentuh.
Ia sendiri perlahan belajar berjarak dari rasa bersalahnya dengan memakai satu kalimat pembenaran yang ia pegang erat. Kalau ini salah, langit pasti sudah menghentikan kami sejak dulu, tetapi kami masih diberi jalan, berarti ini diizinkan. Kalimat seperti itu terdengar logis, tetapi juga berbahaya karena membuat seseorang merasa kebal dari koreksi. Suatu hari Mara memutuskan berhenti. Ia mengundurkan diri secara resmi tanpa membuat keributan, hanya meninggalkan satu pesan singkat yang mengucapkan terima kasih dan beberapa kalimat jujur. Setelah keluar, ia membawa salinan beberapa rekaman mentah bukan untuk balas dendam, tetapi awalnya hanya sebagai catatan bahwa ia tidak gila saat merasa ada yang tidak beres. Waktu berjalan, skandal besar belum terjadi, tetapi retakan di dalam sudah makin lebar. Elias mulai merasakan kelelahan yang aneh, bukan hanya lelah fisik, tetapi lelah karena harus menjaga citra kemuliaan yang semakin besar. Di kamar hotel setelah acara, ia sering duduk sendirian dan menatap layar ponsel yang penuh sebutan dan pujian. Ia membaca komentar yang menyebutnya pahlawan iman, dan bukannya senang, ia mulai merasa seperti aktor yang tidak bisa lagi membedakan peran dan diri sendiri. Namun keesokan harinya, ia tetap naik panggung karena ratusan orang sudah membeli tiket, lampu sudah disiapkan, dan kamera tidak bisa dibiarkan menyala tanpa bintang. Sementara itu, di tempat lain Mara mengikuti semua dari jauh. Ia melihat berita tentang acara besar, melihat potongan khotbah yang viral, dan setiap kali ia merasa campuran antara rindu dan muak. Ia bertanya-tanya apakah ia pengecut karena pergi atau justru bertahan terlalu lama. Pada suatu malam, setelah melihat satu lagi klip yang terasa terlalu manipulatif, ia membuka folder berisi rekaman yang ia simpan. Di situ ada beberapa momen jujur yang tidak pernah keluar, termasuk momen ketika Elias bercanda soal engagement dan angka. Mara memutar klip itu berkali-kali. Ia melihat bukan hanya kata-katanya, tetapi juga ekspresinya, kelelahan di matanya, dan jarak antara persona di panggung dan orang di video. Semakin ia menonton, semakin sulit baginya untuk diam. Di satu sisi, ia tidak ingin menghancurkan seseorang yang pernah ia hormati. Di sisi lain, ia merasa diam berarti ikut menutupi sesuatu yang penting. Setelah pergulatan panjang, ia melakukan hal yang akan mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Ia mengirim satu file ke seorang jurnalis independen yang selama ini sering membahas hubungan antara kekuasaan, uang, dan agama. Ini bukan balas dendam, ini hanya sisi lain dari cerita yang tidak pernah kamu lihat dan terserah kamu mau apa. Pesan singkat itu menyertai file tersebut tanpa banyak penjelasan. Setelah menekan tombol kirim, Mara duduk diam dan merasa sekaligus lega dan takut. Di dalam hatinya, ia tahu ini bisa meruntuhkan banyak hal, tetapi ia juga tahu jika semua hanya dibiarkan mengkilap di permukaan, luka akan makin dalam. Beberapa hari pertama, tidak ada apa-apa dan ia sempat berpikir jurnalis itu mengabaikannya. Sampai suatu malam, notifikasi di ponselnya tidak berhenti berbunyi. Teman mengirim tautan, grup lama mulai ramai, dan lini masa penuh obrolan. Ternyata, video itu diunggah dengan judul yang tajam tetapi tidak kasar, sebuah judul yang mengajak orang melihat perbedaan antara panggung dan belakang panggung. Dalam hitungan jam, jutaan orang menonton. Komentar mengalir, sebagian marah, sebagian sedih, dan sebagian tertawa sinis seolah mereka sudah menebak dari awal. Di markas besar, tim Elias seperti kapal yang menabrak karang. Ada yang menangis, ada yang memaki, dan ada yang sibuk menyusun rencana untuk mengendalikan kerusakan. Kita harus membuat klarifikasi dan menjelaskan bahwa ini konteks bercanda, orang sekarang terlalu sensitif. Elias duduk diam dan menatap layar yang memutar ulang wajahnya sendiri, kali ini tanpa filter. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat dirinya dari sudut pandang orang luar, dan itu tidak menyenangkan. Ia melihat seseorang yang sudah terlalu terbiasa memakai bahasa langit untuk kebutuhan grafik dan laporan.
Skandal itu berkembang dengan cepat dan tidak bisa dibendung dengan satu pernyataan manis. Sponsor menarik diri, beberapa pemimpin komunitas mengeluarkan pernyataan untuk menjaga jarak dan acara-acara yang sudah direncanakan dibatalkan. Jemaat terpecah, ada yang merasa sangat dikhianati dan ada yang tetap bertahan sambil berkata bahwa semua orang bisa salah. Media membuat berbagai narasi, dari yang mencoba adil sampai yang sengaja memelintir demi jumlah pembaca. Di tengah keributan itu, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Kalau seseorang yang selama ini bicara atas nama sesuatu yang suci ternyata juga manusia biasa dengan sisi sinis dan lelah, apakah itu otomatis membuat semua hal yang pernah ia katakan menjadi bohong? Atau justru kita yang salah karena sejak awal menaruh dia di tempat yang bukan untuk manusia? Elias memilih menghilang dari publik untuk sementara waktu. Ia tidak lagi muncul di panggung, tidak lagi merekam video motivasi, dan tidak lagi mengunggah foto dengan kutipan manis. Ia kembali ke kota kecil tempat semuanya dimulai, ke rumah yang dulu menjadi saksi masa kanak-kanaknya. Rumah itu sudah tidak serapu dulu, tetapi tetap sederhana dengan cat yang sebagian mengelupas dan kursi tua di ruang depan. Di sana, ia menggali kotak lama berisi buku-buku usang dan foto-foto lama. Ia menemukan catatan kecil dengan tulisan tangan remaja yang kikuk, doa pertama yang ia tulis di halaman belakang sebuah kitab lusuh. Di situ tertulis harapan bahwa hidupnya bisa dipakai supaya orang yang merasa sendirian tidak merasa sendirian lagi. Membaca itu, Elias merasa dadanya seperti ditarik mundur belasan tahun. Ia sadar bahwa doanya dulu sangat sederhana dan tidak ada satu kata pun tentang gedung besar atau jutaan pengikut. Semakin ia membaca, semakin ia melihat jarak antara remaja yang menulis doa itu dengan pria yang duduk di studio mahal dan bercanda soal engagemen. Malam-malam berikutnya, ia banyak diam dan tidak terburu-buru membela diri dan tidak juga langsung mengaku semua hal. Ia mulai membongkar satu demi satu keputusan yang pernah ia buat dan mencoba jujur pada dirinya sendiri. Tidak mudah karena otak kita ahli mencari alasan untuk menyelamatkan ego. Di saat yang sama, orang-orang di luar sibuk dengan penilaian mereka sendiri. Ada yang merasa berhak berkata bahwa mereka sudah tahu dari awal bahwa ini semua palsu. Ada yang merasa imannya ikut hancur, seperti seluruh hubungan mereka dengan sesuatu yang suci dibangun di atas pasir. Ada juga yang diam dan tidak berkomentar di publik, tetapi membawa kebingungannya ke dalam doa atau ke dalam ruang terapi. Skandal besar seringkali tidak hanya menghantam satu orang, tetapi juga memperlihatkan betapa banyak orang yang selama ini menggantungkan harapan pada figur, bukan pada sesuatu yang lebih stabil. Beberapa bulan lewat, kebisingan mulai turun, dan seperti biasa dunia punya skandal baru untuk dibicarakan. Nama Elias tidak lagi muncul setiap hari di mana-mana, tetapi jejaknya tertinggal. Beberapa mantan jemaat merasa malu karena pernah begitu mengidolakan manusia. Beberapa lainnya menemukan cara baru untuk memahami iman mereka tanpa bergantung pada satu tokoh. Lucas mencoba memulai proyek lain, tetapi tanpa wajah yang begitu kuat, tidak semua berjalan mulus. Mara, di sisi lain, hidup dengan campuran lega dan bersalah yang tidak mudah dijelaskan. Suatu hari, tanpa kamera dan tanpa wartawan, Elias dan Mara bertemu lagi di sebuah kafe kecil yang jauh dari kota besar. Pertemuan ini bukan rekonsiliasi dramatis dengan pelukan dan musik yang mengharukan. Ini hanya dua orang yang pernah berjalan di jalan yang sama lalu berpisah di persimpangan yang pahit. Aku tidak datang untuk bilang aku benar, aku juga tidak yakin sepenuhnya benar, aku hanya tidak bisa lagi bekerja di dunia yang membuat air mata orang jadi bahan bakar mesin. Elias mengangguk pelan karena ia tidak lagi punya energi untuk membela diri seperti dulu. Aku juga lelah mendengar diriku sendiri berbicara seolah aku selalu tahu apa yang diinginkan langit. Mereka duduk lama, kadang diam, dan kadang berbagi potongan cerita. Mara bercerita tentang bagaimana setelah video itu keluar, ia juga mendapat ancaman dan tuduhan sebagai pengkhianat.
Elias bercerita tentang malam-malam ketika ia bahkan takut menyebut nama yang dulu selalu ia sebut di panggung karena merasa tidak pantas. Tidak ada kesimpulan jelas dari obrolan itu, dan mungkin memang tidak perlu ada. Kadang, hal paling sehat yang bisa kita lakukan setelah sebuah kebohongan besar terbuka adalah duduk dan mengakui bahwa tidak ada satu pihak yang sepenuhnya bersih. Lalu bagaimana dengan kamu yang mendengar cerita ini sambil mungkin mengingat 1-2 tokoh dalam hidupmu? Mungkin kamu pernah mengidolakan seorang guru, pemimpin, atau influencer yang seakan bisa menjawab semua pertanyaanmu. Mungkin satu ucapan mereka bisa menentukan harimu berjalan ringan atau berat. Dan mungkin suatu saat kamu menemukan sisi mereka yang lain, dan rasanya seperti melihat retakan besar di dinding rumah yang selama ini kamu kira kokoh. Pertanyaan yang sulit tetapi penting adalah ini. Apakah kesalahan mereka otomatis membatalkan semua kebaikan yang pernah kamu rasakan lewat mereka? Atau kesalahan mereka justru mengundang kamu untuk tidak lagi sembarangan menaruh manusia di posisi yang terlalu tinggi? Cerita Elias bukan tentang satu agama, satu tradisi, atau satu organisasi tertentu. Ini tentang pola yang bisa muncul di mana saja ketika glory menjadi tujuan utama. Ketika nama sesuatu yang suci dipakai untuk menjual harapan, motivasi, dan bahkan produk. Ketika orang di baliknya mulai percaya bahwa keberhasilan adalah tanda bahwa langit selalu setuju. Pola ini bukan hanya ada di panggung religius, tetapi juga di dunia pengembangan diri, motivasi, dan politik. Kita suka sekali punya figur yang memegang semua jawaban karena itu membebaskan kita dari tugas berpikir dan bertanggung jawab sendiri. Kita menyukai ide bahwa ada orang yang dekat dengan langit yang bisa menerjemahkan semua hal rumit menjadi kalimat singkat untuk kita. Tetapi begitu mereka runtuh, kita panik dan seringkali kita memilih jalan paling mudah yaitu menyebut mereka munafik dan membuang semuanya. Padahal kasus seperti ini sering menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, manusia bisa dipakai untuk membawa kebaikan bahkan ketika mereka sendiri rapuh dan campur aduk. Kedua, ketika kita mengangkat manusia ke posisi setengah dewa, kita bukan hanya membahayakan mereka, tetapi juga membahayakan diri kita sendiri. Karena saat mereka jatuh, kita merasa dunia ikut runtuh, padahal mungkin yang runtuh hanya imajinasi kita tentang mereka. Dalam cerita ini, duri terlihat jelas, yaitu pengkhianatan rasa suci, candaan tentang engagemen, dan air mata yang dijadikan bahan konten. Tetapi kalau kamu mau melihat pelan-pelan, ada sedikit emas yang bisa diambil. Bukan emas dalam bentuk tokoh yang kembali menjadi pahlawan, tetapi emas dalam bentuk pelajaran yang mungkin membuatmu sedikit lebih hati-hati. Hati-hati mengidolakan manusia dan hati-hati memegang kuat kalimat orang di panggung tanpa memeriksa isi hati sendiri. Hati-hati ketika kamu sendiri mulai tergoda memakai hal-hal yang paling dalam dan sensitif di hidup orang sebagai alat untuk membangun citra atau keuntungan. Karena hari ini mungkin kamu penonton, tetapi besok, tanpa sadar, kamu bisa berada di posisi yang mirip dengan Elias dalam versi kecil di hidupmu sendiri. Pertanyaan yang sama akan datang, apakah kamu masih takut salah saat menyentuh hal-hal yang suci, atau kamu merasa sudah terlalu terbiasa untuk takut? Di titik itu, tidak ada kamera dan tidak ada komentar, hanya kamu dan nurani yang kamu bawa. Sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa tekan tombol suka supaya algoritma tahu kamu masih betah. Kalau kamu ingin ikut duduk lebih lama di meja emas dan duri, silakan tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita lain yang gelap tetapi mudah-mudahan jujur. Kamu juga boleh meninggalkan komentar dan kamu bisa menceritakan pengalamanmu sendiri tentang figur yang pernah kamu taruh terlalu tinggi. Siapa tahu cerita itu bisa menjadi cermin untuk orang lain yang membaca. Kalau kamu merasa ingin mendukung channel ini lebih jauh, kamu bisa memindai kode QR kecil di pojok kanan bawah video ini atau memakai tautan di bagian deskripsi untuk memberi donasi.
Di sana, di deskripsi, kamu juga akan menemukan tautan ke karya lain dari seri yang sama sekali berbeda dengan dunia dan tokoh yang lain, tetapi dengan luka dan tawa yang tetap terasa akrab. Silakan jelajahi kapanpun kamu siap dan tidak perlu terburu-buru karena setiap cerita punya waktunya sendiri untuk menemukanmu. Untuk sekarang, jaga hatimu, jaga caramu memandang orang yang kamu kagumi, dan jangan biarkan duri membuatmu lupa mencari emas kecil di setiap pengalaman. Kita bertemu lagi di cerita berikutnya di Emas dan Duri, di mana gosip bukan sekadar gosip, tetapi pintu kecil untuk melihat diri sendiri lebih jujur. Sampai jumpa dan semoga kamu kembali lagi ketika kamu siap untuk luka baru dan pelajaran baru.